Sebuah studi dari tahun 2015 memperkirakan bahwa ada sekitar 60.000 Muslim di Arab Saudi yang telah masuk Kristen antara tahun 1960 hingga 2015. Tetapi studi tersebut tidak merinci apakah semua orang ini adalah warga negara Saudi atau orang-orang dari negara lain. Dengan kedatangan putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, ada beberapa perbaikan dan keterbukaan. Namun, perbaikan ini masih sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum, Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera untuk kita semua. 1 minggu yang lalu saya mengupload 3 video sekaligus, di mana video-video saya tersebut menuai banyak sekali komentar. Entah orang yang marah, orang yang positif, orang yang berterima kasih, orang yang maki-maki, pokoknya banyak sekali komentar pada saat itu. Tetapi sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung video-video saya, sudah mensupport channel saya, sudah membagikan, sudah like, sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk dukungan Anda buat channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kenapa sih bahasa Arab itu bukanlah bahasa yang tidak boleh digunakan dalam lingkungan kekristenan. Pada kali ini saya akan membaginya menjadi 2 poin jawaban. Dan tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja ke jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama yang membuktikan bahwa bahasa Arab itu boleh digunakan dalam lingkungan kekristenan adalah peristiwa 10 hari setelah kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ke surga. Peristiwa apakah itu? Peristiwa tersebut adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta memanglah hari raya orang Yahudi. Tetapi pada saat hari raya orang Yahudi tersebut ada kejadian yang cukup unik di dalam kekristenan, yaitu para rasul-rasul Yesus saat itu mulai berbahasa yang namanya bahasa roh. Dan bahasa roh ini adalah bahasa yang dituturkan oleh murid-murid Kristus dengan bahasa yang lain. Kisah tersebut dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Perhatikan di sini, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi sebelum orang-orang yang sok-sok Yahudi itu mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang tidak boleh digunakan di dalam lingkungan Kristen karena katanya kalau pakai menghina Tuhan. Ada-ada aja. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7-11 ini membuktikan bahwa ternyata sebelum orang tersebut berkata bahwa bahasa Arab itu bahasa yang tidak boleh digunakan dalam kekristenan, ternyata bahasa Arab sudah digunakan untuk memuji Tuhan pada saat itu. Bahkan di dalam peristiwa yang besar kekristenan, yaitu peristiwa Pentakosta. Artinya adalah ternyata bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang digunakan untuk memuji Tuhan pada hari Pentakosta. Jadi apa yang terjadi ketika kita mengatakan Alhamdulillah bi ismi Yesus Al-Masih? Itu fine-fine saja. Oke, kita lanjut ke jawaban yang kedua. Oke, jawaban yang kedua adalah Paulus. Wait, ada apa dengan Paulus? Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin berikan teman-teman pertanyaan. Pertanyaannya adalah berikut. Kemanakah Rasul Paulus setelah dia bertobat? A. Yerusalem, B. Yudea, C. Tanah Arab. Silahkan pause videonya dan coba tebak jawabannya apa. Boleh tulis di kolom komentar.
Oke, sudah selesai menebak jawabannya? Langsung saja pada jawaban yang benar. Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut adalah C, tanah Arab. Loh, kok bisa Paulus ke tanah Arab setelah bertobat? Buktinya apa? Buktinya mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Galatia 1 ayat 15 sampai 17. Dikatakan di situ, ini adalah surat dari Paulus, tetapi waktu ia, maksudnya Yesus, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem, kata Paulus, dia nggak ke Yerusalem, mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situlah kembali ke Damsyik. Jadi teman-teman, kalau memang bahasa Arab adalah bahasa yang tidak boleh digunakan dalam lingkungan kekristenan, bagaimana mungkin seorang rasul yang menuliskan setengah dari perjanjian baru malah pergi ke tanah Arab setelah dia bertobat, bukan malah ke Yerusalem? Apa artinya ini teman-teman? Ini mengindikasikan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, juga memiliki hati dan cinta terhadap orang-orang Arab. Bukan hanya orang-orang Yerusalem, bukan hanya orang-orang Ibrani, bukan hanya orang-orang yang berbahasa Ibrani, melainkan juga Tuhan sayang kepada orang-orang Arab, sama halnya Tuhan sayang sama orang-orang Indonesia, seperti kamu dan saya. Jadi kesimpulannya teman-teman adalah saya tidak ingin mengagung-agungkan orang Arab karena segala suku bangsa di mata Tuhan itu sama, termasuk orang-orang Ibrani. Mereka sama di mata Tuhan, sama setaranya dengan orang-orang Indonesia, orang Jawa, orang Manado, orang Batak, orang Maluku, orang Papua, orang Minangkabau, orang Malaysia, dan semua orang di muka bumi. Jadi teman-teman, di sini saya ingin katakan bahwa tidak perlu alergi, tidak perlu takut untuk menggunakan bahasa Arab. Ketika Anda mengatakan Assalamualaikum, itu tidak berarti Anda menjadi Muslim. Karena arti dari Assalamualaikum sama halnya dengan Shalom Aleichem. Ketika engkau mengatakan Insya Allah, itu sama saja dengan engkau mengatakan kalau Tuhan berkehendak. Karena bahasa Arab hanyalah bahasa. Bahasa Arab bukanlah milik Islam. Bahasa Arab itu miliknya orang Arab. Dan juga bisa dipakai oleh orang Kristen. Demikian penjelasan saya harap cukup jelas. Dan saya ingin mengakhiri video kali ini dengan sebuah ayat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Dikatakan di situ demikian, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah. Perlu dicatat, lidah di dalam bahasa Yunani adalah glosa, di mana lidah ini juga bisa berarti bahasa. Artinya, dan segala lidah dan bahasa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian video saya, semoga memberkati teman-teman dan membuat teman-teman gak alergi dengan bahasa Arab untuk digunakan untuk memuji Tuhan kita, Yesus Kristus Isa Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem B'Shem Yeshua Mashiach. Salam sejahtera untuk kita semua.